Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini muncul atau beredar pernyataan katanya bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu melarang kumpul-kumpul di rumah orang yang kematian. Demikian juga dinukil katanya dari sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang kurang lebih senada dengan pernyataan Imam Syafi'i yang melarang kumpul-kumpul di rumah orang kematian. Pernyataan ini beredar berupa tulisan dan juga berupa pernyataan secara lisan, yang mana pernyataan ini sebenarnya disampaikan, dimunculkan untuk menyalahkan amaliyah jumhur, amaliyah mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini yang mengadakan kegiatan kirim doa atau bahasa lainnya tahlilan pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 hari sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika menyebarkan pernyataan ini, ya, mereka gunakan sebagian dalil larangan tentang niyahah atau meratapi mayit secara berlebihan seperti orang-orang jahiliyah, itu digunakan untuk hal ini, untuk menyalahkan amaliyah ini. Ini perlu kita luruskan bahwa pernyataan ini keliru, ya, dan tidak tepat, karena kalau masalah niyahah meratapi mayit itu sudah perkara yang kita maklumi bersama, memang itu dilarang, ya, itu perkara yang dilarang, meratapi mayit dengan menangis secara histeris, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang, menampar-nampar pipi, menjambak rambut, merobek-robek pakaian, dan lain sebagainya. Ini perkara yang jelas dilarang oleh syariat Islam. Dalil-dalilnya cukup jelas dan cukup banyak, ya. Misalkan adalah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, abghadu al-aswati ilallahi subhanahu wa ta'ala sautan. Ada dua atau suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua suara. Salah satu adalah sautun naihatin inda musibah, yaitu suara naihah, orang yang niyahah ketika ditimpa musibah. Niyahah meratapi mayit sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Jadi masalah dalil niyahah, larangan meratapi mayit secara ekstrim sesuai atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ini jelas kita sepakat itu dilarang. Jadi masalah meratapi mayit, niyahah itu satu masalah, sedangkan berkumpul-kumpul di rumah orang kematian itu masalah yang lain, yang tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya. Jadi penggunaan dalil di sini adalah penggunaan dalil yang keliru. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Nah, kemudian mereka yang sudah kita sebutkan tadi menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini, karena kenapa yang ditembak di sini Syafi'iyah atau para pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena kan yang mengamalkan amaliyah ini, ya, kirim doa ataupun baca yasin untuk orang yang sudah wafat di hari ke-7 sampai hari ke-1000 itu adalah mayoritas kaum muslimin yang mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga mungkin maksud mereka ini ingin menembak orang-orang yang mengamalkan ini dengan ulama mereka sendiri. Maka kemudian dinukil pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita akan baca pernyataan Imam Syafi'i yang biasanya dinukil oleh mereka, dan nanti kita lihat apakah benar bahwasanya Imam Syafi'i ini kemudian benar-benar melarang perbuatan ini atau amaliyah ini. Di dalam Al-Um, kitab Al-Um halaman 1
ya, jilid 1 halaman 318. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, wa akrahu an-niyahata 'alal mayyiti ba'da mautihi wa an tandubahu an-naihatu 'alal infiradi, lakin yu'azza bima amarallahu azza wa jalla minas sabri wal istirja'i, wa akrahu al-ma'tama wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum buka'un fa inna dzalika yujaddidu al-hazan. Disebutkan di sini yang artinya bahwasanya aku tidak menyukai niyahah, peratapan pada mayit setelah kematiannya. Ya, peratapan mayit setelah kematiannya. Begitu juga aku tidak suka jika bersedih tersebut dilakukan oleh seorang diri. Ya, maksudnya di sini dilakukan sendirian, itu sama saja. Seharusnya yang dilakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan itu dengan sabar, minas sabr, sabar dan istirja, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menyampaikan istirja ketika ditimpa musibah, dan sabar. Kemudian perhatikan pada kalimat ini, wa akrahu al-ma'tama, dan aku membenci, memakruhkan al-ma'tama. Ma'tam itu adalah berkumpul di kediaman si mayit, ya, berkumpul banyak orang di kediaman si mayit, ya, walaupun tidak ada tangisan di situ, karena hal itu, ya, atau perilaku ini fa inna dzalika yujaddidu al-hazan, karena hal itu memperbaharui akan kesedihan dari si mayit, membangkitkan kesedihan si keluarga mayit tersebut. Ini nukilan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, sebagaimana jilid dan halaman yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nukilan ini dijadikan dalil atau dijadikan hujjah oleh sebagian pihak untuk mengkanter dan menyudutkan kaum muslimin di Indonesia yang mengamalkan kirim doa ataupun tahlilan, ya, berkumpul di rumah duka atau di rumah ahli mayit untuk melakukan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Pernyataan ini tidak salah. Imam Syafi'i memang mengucapkan itu dalam kitabnya Al-Um, tapi kalau kemudian ini digunakan untuk mengkanter, untuk menyalahkan, sebagai hujah untuk menyalahkan amaliyah tahlilan atau kirim doa, ini tidak tepat. Sebab yang dimakruhkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu al-ma'tam, berkumpul-kumpul di rumah orang kematian di situ. Al-ma'tam yang dimaksud di situ adalah kumpul-kumpul dalam kondisi tidak punya tujuan positif, hanya kumpul-kumpul saja. Ya, hanya kumpul-kumpul di rumah orang kematian. Nggak ada tujuan positif, ya, mungkin hanya kumpul biasa, kemudian di situ mereka hanya ngobrol biasa, atau bahkan ngobrolnya kesana kemari tidak ada manfaatnya, cuma obrolan kosong, kemudian mereka ini atau bahkan sebagian kumpul-kumpul dan melakukan perbuatan yang sia-sia, atau bahkan nauzubillah perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti misalkan berjudi dan sebagainya. Ya, karena di sini Imam Syafi'i menyatakan wa akrahul al-ma'tam wa hiya al-jamaah, hanya kumpul-kumpul. Ya, ini berbeda dengan amaliyah kaum muslimin yang mereka kumpul itu punya kegiatan positif dan sangat bermanfaat, terutama bagi mayit yang sudah meninggal. Kan ini dua hal yang berbeda. Kumpul-kumpul dengan berkumpul-kumpul melakukan kegiatan positif, yaitu kirim doa, ya, kemudian membaca, kirim bacaan, pahala kirim bacaan, kirim doa untuk si mayit. Sedangkan ini hanya kumpul-kumpul saja. Imam Syafi'i tidak menyebut kumpul-kumpul untuk baca ini, untuk zikir, tidak ada. Jadi penggunaan kalimat Imam Syafi'i atau pernyataan Imam Syafi'i di sini untuk menyalahkan amaliyah kaum muslimin berkumpul untuk membaca Yasin, untuk membaca zikir, tahlil dan sebagainya,
ini tidak tepat, salah alamat, karena dua hal ini berbeda dan tidak dimaksudkan untuk itu. Nanti kita akan buktikan bahwa bukan seperti itu. Dan sebenarnya kalimat terakhir Imam Syafi'i juga menunjukkan kepada hal itu, karena Imam Syafi'i mengatakan di akhir kalimat, ya, di akhir pernyataan beliau, fa inna dzalika yujaddidu al-hazn, karena hal itu akan memperbaharui, membangkitkan kesedihan daripada si mayit. Ya kan, sudah orang sedih hanya kumpul-kumpul tok, ya, kumpul-kumpul tidak jelas, kumpul-kumpul cuma ngobrol kesana kemari. Ini kan ya menambah kesedihan. Orang sedih malah dibebani dengan kondisi seperti itu yang tidak ada manfaat. Sedangkan kalau amaliyah kirim doa atau tahlilan itu tidak seperti itu, karena itu menjadi harapan dari ahli mayit, dari keluarga mayit. Senang keluarga mayit ketika apa? Ketika banyak orang berkumpul di rumahnya untuk satu kemanfaatan yang jelas, yaitu apa? Membacakan surat Yasin, kemudian kirim doa, zikir untuk seorang yang telah meninggal dari keluarganya. Ini malah senang, nggak menambah kesedihan. Beda dengan kumpul-kumpul biasa. Jadi ingat kalimat fa inna dzalika yujaddidu al-hazn. Ya, jadi ini harus penting. Jadi memahami pernyataan-pernyataan para ulama itu tidak jangan sepihak atau dipahami sendiri, ya, tapi harus dipahami secara detail, secara adil, dan harusnya itu dipahami dari kacamata juga madhab Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Itu dari Imam Syafi'i. Kemudian juga ada nukilan lain, ya, ada nukilan lain. Seperti nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dinukil oleh mereka juga untuk menyalahkan kumpul-kumpul di rumah ahli mayit dalam rangka untuk kirim doa tadi. Dalam Al-Majmu' ya, jilid kelima halaman 320, di situ Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa amma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jama'an nasa alaihi falam yungkal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin. Adapun apa yang dilakukan oleh keluarga mayit dengan membuat makanan, kemudian mengumpulkan manusia atasnya, atas makanan tadi, hal ini belum pernah dinukil sesuatu pun, ya. Dalam hal ini belum ada tuntunan atau nukilan dalam hal ini sesuatu pun, dan ini termasuk bid'ah yang ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Sekali lagi, nukilan ini benar, kita katakan benar, itu memang termaktub, tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab, ya, oke, kita sepakat itu pernyataan Imam Nawawi. Tapi yang jadi permasalahan adalah pemahaman dari kalimat ini atau pernyataan beliau, karena dalam pernyataan beliau ini tidak ada keterangan tentang menyalahkan kegiatan kirim doa ataupun pernyataan tentang baca Yasin dan dikirimkan hadiahnya kepada mayit. Perhatikan kalimatnya, ya, wa jama'an nasa alaihi, cuma mengumpulkan manusia buat makanan, ngundang tetangga, cuma makan-makan, pesta makan tok, terus pulang. Ini jelas dilarang. Kita sepakat kalau cuma seperti itu, ya. Kematian, ya, misalkan terjadi kematian, kemudian sahibul bait, ya, tuan rumah masak besar malahan, ya, masak-masak, kemudian ngundang orang makan terus pulang, atau ngobrol di situ terus pulang. Ini jelas kita sepakat ini tidak boleh seperti ini. Kalau seperti itulah pernyataan Imam Nawawi kan seperti itu, wa jama'an nasa alaihi, kemudian ahlul bait itu mengumpulkan manusia untuk makan-makan itu. Tapi kan yang jadi permasalahan, yang amaliyah kaum muslim itu memasak makanan, mengumpulkan tetangga, ya, sekitarnya, kemudian melakukan hal yang bermanfaat, yaitu baca Yasin, kirim doa, zikir, ya, itu berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Ini di satu lembah, yang itu di lembah yang lain. Bagaimana kemudian pernyataan ini digunakan untuk menyalahkan amaliyah kaum muslimin yang ini?
Ini sudah tidak tepat lagi ya. Jadi ini tidak benar kalau seperti itu maksud daripada apa yang disebutkan oleh sebagian pihak tadi. Nah, yang senada dengan hal ini itu cukup, saya kira masih ada yang lain, tapi itu kita cukupkan dua pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi yang dinukil mereka ya, karena ini yang merupakan pokok ulama Syafi'iyah itu ya Imam Syafi'i, yang minal mutaakhir setelah beliau adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kenapa kita kemudian menyampaikan bahwa pernyataan ini, pernyataan beliau Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan juga mungkin yang lain ya, seperti pernyataan dalam kitab I'anatul Talibin ya, yang hampir mirip ini. Nanti insya Allah pernyataan dalam kitab I'anatul Talibin akan kita kupas di video yang lain insya Allah ta'ala ya, karena nanti kalau dibahas di sini akan terlalu panjang. Nah, kenapa kemudian tadi kita nyatakan bahwasanya pernyataan Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini kita bawa kepada pemahaman bahwasanya yang dimaksud mereka atau beliau berdua itu adalah sekedar kumpul-kumpul dan tidak melakukan kegiatan positif, diundang makan oleh sahibul bait, kemudian makan-makan terus pulang, atau ngobrol di situ terus pulang ya, kita bawa kepada itu, dan pernyataan beliau berdua ini tidak ada hubungan dan korelasi untuk kegiatan kaum muslimin, amaliyah kaum muslimin sudah berjalan selama puluhan bahkan mungkin lebih dari 1 abad itu, jadi kirim doa dan tahlilan. Pertama karena begini, menurut para ulama 4 madhab ya, madhab Hanafiyah, Syafi'iyah atau Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut 4 madhab bahwasanya kirim pahala, kirim bacaan, pahala bacaan Quran itu sampai kepada mereka, itu sampai kepada mereka, termasuk madhab Imam Syafi'i. Jadi madhab Imam Syafi'i itu juga menyatakan sampainya pahala bacaan yang dikirim kepada mayit, sebagaimana madhab 3 madhab yang lain, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Cuma dalam internal madhab Syafi'i ada sedikit perbedaan. Ada yang menyatakan langsung sampai, misalkan saya baca Yasin, saya hadiahkan pahalanya untuk mayit ini, itu langsung sampai. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya tidak langsung begitu, kalau begitu nggak bisa sampai. Yang sampai itu dengan metode doa. Saya baca Yasin, setelah selesai saya berdoa kepada Allah, saya doakan bahwa pahala ini adalah saya sampaikan untuk si mayit dengan redaksi doa, lah itu sampai. Tapi secara umum ya, kesimpulannya sampai madhab Imam Syafi'i. Nah, itu para ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i saja menganjurkan untuk membaca Yasin ya, membaca bacaan Quran dikirimkan pada hari mayit. Coba perhatikan ya, seperti misalkan dalam I'anatul Talibin disebutkan, wa qad nassa asy-Syafi'i wal ashabu ala nadbi qiraati ma tayassara 'indal mayyiti wa du'a akibaha ai li'annahu hina idzin arjalil ijabah. Dan telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan al-ashab ya, para ulama penerus beliau rahimahumullahu ta'ala, akan dianjurkannya membaca apa yang mudah dari Al-Quran di sisi mayit dan berdoa setelahnya ya, karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat diharapkan untuk diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Nawawi juga menganjurkan untuk qiraah, membaca untuk mayit. Mereka ini ulama Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian kalau orang kumpul ini untuk baca Yasin yang dikirimkan kepada mayit ya, kirim doa, kirim bacaan, itu kemudian dilarang, tidak mungkin, karena kumpul-kumpulnya ini untuk sesuatu yang apa? Untuk sesuatu yang memang dianjurkan dalam madhab Imam Syafi'i sendiri. Bahkan kemudian dilarang oleh mereka, kan itu nggak mungkin, itu terjadi kontradiksi ya, terjadi pertentangan antara pernyataan yang ini dengan pernyataan yang itu. Makanya pernyataan yang sekilas melarang kumpul-kumpul
di rumah orang kematian dari para ulama Syafi'iyah seperti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu dibawa kepada kemungkinan makna yang kumpul-kumpul tanpa ada tujuan positif, supaya apa? Untuk Thariqatul Jama' mengkompromikan pernyataan-pernyataan ulama Syafi'iyah yang membolehkan untuk apa? Atau menganjurkan untuk membaca bacaan qiraah Quran kepada si mayit di sisi mayit atau setelah mayit itu dikubur. Itu pertama ya, pertama. Kemudian yang lainnya bahwasanya amaliyah berkumpul di rumah orang kematian dengan membaca yasin, zikir, tahlil dan sebagainya. Ini sebuah tradisi yang sudah berjalan sangat lama sekali. Puluhan bahkan mungkin lebih daripada 100 tahun, 1 abad lebih mungkin di Indonesia ini. Dan pada masa itu para ulama Syafi'iyah Nusantara itu masih hidup semua, disaksikan oleh mereka dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Kemudian dikatakan bid'ah mungkaroh, nggak boleh dan seterusnya, tidak ada, ya kan? Sementara para ulama Syafi'iyah ini Nusantara ini, para alim, orang-orang yang benar-benar berilmu, diakui akan kualitas keilmuannya, kemudian mereka saat itu banyak yang menguasai Masjidil Haram, dalam arti menguasai di sini mengajar, mendominasi pengajaran di Masjidil Haram, ya. Keilmuan mereka itu diakui oleh dunia internasional, diakui oleh siapapun, ya. Tapi tidak ada pengingkaran terhadap amaliyah tersebut, karena kumpul-kumpulnya memang bukan kumpul-kumpul biasa. Seperti misalkan saya bawakan di sini pernyataan seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Disebutkan di sini ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa tasadduqu anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun wa la yataqayyadu biqauni fi sab'ati ayyamin aw aktar aw aqal wa taqidu bi ba'dil ayyami minal awaidi faqat kama afta bidzalika as-sayyidu Ahmadu Dahlan. Jadi intinya itu bersedekah atas nama mayit itu merupakan sesuatu yang memang disyariatkan, tidak dibatasi memang asalnya dengan hari ke-7 atau lebih atau kurang daripada itu, ya. Adapun pembatasan sedekah di sebagian hari, kenapa hari ke-7, ke-40, ke-100, 1000, itu hanya termasuk minal awaid, termasuk daripada bentuk-bentuk adat atau tradisi saja. Yang itu ditemukan, kemudian beliau menukil fatwa dari Sayyid Syekh Al-Allamah Ahmad Zainid Dahlan rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyatakan wa qad jarat adatun nasi bitasadduqi anil mayyiti fi thalithi min mautihi wa fi sab'in wa fi thamani wa fi tamamil 20 wa fil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dhalika yuf'alu kullu sanatin haulan fi yaumil mauti kama afada Syekhuna Yusuf As-Sumbulawi rahimallahu ta'ala, ya. Dan telah terjadi adat kebiasaan manusia bersedekah untuk mayit atas nama mayit di hari ketiga dari kematiannya, hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100, dan wa ba'da dzalika yuf'alu, dan setelah itu dilakukan setiap tahun, ya, kullasanatin haulan, di 1 tahun di hari kematiannya. Dan hal itu disebutkan ifadahnya dari Syekhuna, dari guru beliau Yusuf As-Sumbulawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, di sini kita lihat bagaimana Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Nawawi itu yang menganggap itu sebagai tradisi saja, jadi bukan sesuatu yang bid'ah, mungkaroh dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang harus kita luruskan, bahwasanya pernyataan-pernyataan itu semuanya maksudnya adalah apa? Adalah ketika
perkumpulan itu semata-mata berkumpul di rumah orang yang kematian tanpa ada tujuan yang jelas, cuma kumpul-kumpul, cuma ngobrol dan lain sebagainya, maka ini kita sepakat ini pun dilarang. Tapi untuk kumpul-kumpul yang bermanfaat dan berdampak positif, wabil khusus untuk mayit, maka itu perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa mengirim bacaan pahala, bacaan Quran dan pahalanya dikirim ke rumah itu sampai menurut 4 madhab, termasuk ulama Syafi'iyah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, kemudian ada sebuah nukilan dari sebagian pihak untuk membenarkan klaim makna dari pernyataan para ulama Syafi'iyah yang melarang kumpul-kumpul tadi, ya. Itu dinukil sebuah riwayat dari Jarir bin Abdullah rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddu al-istima'a ila ahlil mayyiti wasani atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menghitung atau kami mengkategorikan berkumpul-kumpul kepada ahli mayit, keluarga mayit, dan membuat makanan setelah mayitnya dikubur itu termasuk minan niyahah, termasuk ratapan yang dilarang dalam Islam. Pernyataan ini dalam Musnad Imam Ahmad dan kita katakan memang sanadnya sahih. Cuma kembali kepada pemahaman bahwa ucapan Jarir di sini berkumpul-kumpul tak, ya, al-istima' saja. Al-istima' saja. Bukan berkumpul-kumpul dalam rangka apa gitu kan, atau melakukan apa, sehingga ini pun tidak bisa jadi dalil atau hujjah untuk menyalahkan amaliyah kaum muslimin. Jadi harus teliti ketika menukil dalil itu, menukil pernyataan ulama itu harus teliti. Jangan sampai nanti para ulama yang dinukil itu maksudnya begini, tapi dipahami oleh sebagian pihak begitu. Ini berbahaya sekali, nanti termasuk khianat kepada amanah ilmiah, pernyataan-pernyataan para ulama yang dinukil tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Apa iya tadi sudah kita sebutkan para ulama Syafi'iyah Nusantara itu mengiyakan, ya, kemudian juga mereka mentakrir. Seperti para ulama besar itu banyak sekali, ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Yasin Al-Fandani, ada Mahmud At-Tarmasi, ada Hashim Asy'ari, ada Faqih Mas Kumambang, ada yang lainnya. Itu luar biasa mereka. Keilmuan mereka itu diakui oleh siapapun. Mereka itu punya tradisi sanad kepada ulama-ulama di atas mereka yang mereka ambil ilmunya terus bersambung sampai Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i akan sampai kepada sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Tidak masuk logika ketika kemudian mereka, ya, mengetahui akan kejadian atau amalia itu dan kemudian mereka itu menolak ataupun tidak melarang kalau memang itu perkara yang dilarang. Jadi ini sebagai indikasi kuat, ya, bahwa itu dua hal yang berbeda antara berkumpul-kumpul biasa dengan berkumpul-kumpul melakukan berbagai kemanfaatan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran untuk mayit, ya, kemudian zikir juga, tahlil dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah untuk kelanjutannya nanti kita akan bahas di lain kesempatan, terutama tentang redaksi yang terdapat dalam kitab I'anatul Thalibin yang katanya itu juga melarang. Ya, nanti kita lihat redaksinya seperti apa dan baru nanti kita akan jelaskan masalah tersebut. Dan sebagai penutup di sini, ingat juga ada riwayat disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Taus bin Kaisan, seorang salaf, ya, bagaimana Taus bin Kaisan itu kurang lebihnya menyatakan bahwa mayit itu difitnah di hari ketujuh. Di hari ketujuhnya maka dianjurkan untuk apa? Sedekah makanan. Dianjurkan untuk sedekah makanan atas nama mayit. Namanya sedekah makanan atas nama mayit kan malah termasuk yang tadi kumpul-kumpul tapi untuk tujuan positif tadi. Jadi situ ada terkumpul banyak kebaikan, ya. Pertama, kumpul-kumpul membaca Quran dan dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Kumpul-kumpul untuk zikrullah, ya kan? Kumpul zikrullah, kumpul untuk membaca tahlil, baca-bacaan yang mulia, sholawat dan sebagainya. Itu pertama. Kedua,
Selain itu ini bermanfaat untuk mayit, ya, bermanfaat untuk mayit. Kemudian juga ada di situ kegiatan it'am, sodakoh itu to'am, sodakoh makanan atas nama mayit, ya kan? Itu juga sudah kebaikan sesuai dengan pernyataan Tawus bin Kaisan yang menganjurkan untuk sodakoh atas nama mayit di hari ke-7. Karena menurut beliau ini seorang salaf, ya, generasi salaf, ya, itu di hari ke-7 mayit itu diberikan cobaan, dan salah satu hal yang bisa meringankan cobaan mayit kala itu adalah dengan apa? Sedekah atas nama mayit, nanti pahalanya sampai kepada dia dan akan memberikan manfaat untuk kondisi dia di alam barzah atau di alam kubur. Itu dinukil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi nggak ada yang salah. Setelah kita uraikan seperti ini, tidak ada yang salah dari amaliyah itu, dan tidak ada penukilan yang benar dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hal itu dilarang mutlak. Tapi larangan mereka yang kita sebutkan nukilannya, atau mungkin ulama lain dari Syafi'iyah yang mungkin hampir sama redaksinya, itu larangan itu sifatnya muqayyad. Muqayyad apa? Dibatasi untuk kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya saja, makan-makan terus ngobrol pulang, ya, tidak mutlak larangan itu. Tapi kalau kumpul-kumpulnya untuk bermanfaat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, maka tidak termasuk daripada redaksi larangan daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang kita sebutkan sebagian namanya dan yang mungkin belum disebutkan namanya.